Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan akhirnya kita ngebahas role-role lagi nih ya kan. Dan untuk video kali ini XP-Lane, role yang gue bilang sih ini role yang job desk-nya paling banyak teman-teman. Dan gue akan memaparkan sedikit aja job desk XP-Laner di patch yang sekarang di MPL season 12. Dan gue bakal mulai tuh step by step dulu nih dari hero pool, hero-hero yang muncul di in-game ya kan di MPL Indonesia season 12. Baru contoh dari klip MPL season 12-nya langsung gitu loh. Ya mungkin bakal mirip-mirip sama recap sih. Cuma bedanya kalau sekarang emang bener-bener fokusnya ke XP Lane aja gitu loh. Jadi buat teman-teman para pemain XP Laner ya kan, siap-siap bahwa memang di patch sekarang, di meta sekarang ya kan, di gameplay yang sekarang, kalian tuh punya job desk, punya tanggung jawab yang banyak banget dari early game, mid game, bahkan sampai di late game nanti. Kita bedah satu-satu, let's go. Kita mulai dari data dulu teman-teman. Jadi emang datanya kalau teman-teman mungkin mau lihat ya kan, hero pool paling banyak XP Laner ada di Banana, Fluffy, Sorizo nih untuk tiga besarnya. Sisanya emang rata-rata kayaknya 10 hero, 8 hero ya. Dan emang gak jauh-jauh kayak misalkan Pakito udah pasti nih. Ini kayak tier S banget lah untuk sekarang ya, untuk patch yang di season 12 ini. Terus let's say kayak Terisla juga jatuhnya kayak hero wajib. Karena Terisla ini bener-bener apa ya, hero yang multifungsi lah gue bilangnya. Kayak misalkan lu ngomongin kehadiran atau presence dia di team fight juga bagus. Terus juga dia bisa engage musuh-musuh belakang yang high ground, yang damage dealer. Uranus juga kayaknya lumayan populer, makanya sering banget di ban. Joy, nah ini yang mungkin gue agak sedikit pro kontra ya. Sekarang tuh kayak Joy ini jarang banget di XP lane. Dan kayaknya Joy ini prioritasnya tuh main di jungle teman-teman. Mungkin karena shieldnya udah dikurangin kali ya. Jadi nggak cocok-cocok banget lah buat XP lane. Jadi buat teman-teman XP laner mungkin udah bisa mengurungkan niatnya kali ya kalau misalkan mau mainin Joy. Kalau yang mainnya team fight banget mungkin ada Lapu-Lapu, Yuzong ya kan, atau ya tadi Terisla dan X-Borg. Nah, X-Borg muncul ke permukaan. Gue ngerasa emang semenjak adanya Emblem Fighter yang dimana nambahin 10% spell fam. Dan sekarang spell fam itu disamaratakan semuanya. Efeknya dikesampingkan, yang penting spell fam-nya dulu ya kan. Membuat X-Borg ini bisa menggunakan Ice Queen Wand dan spell fam-nya pun kalau digabungkan sama Emblem Fighter bakal setara dengan Bloodlust Axe. Makanya mungkin buat teman-teman yang ngerasa, wah kok sekarang X-Borg udah gak perlu Bloodlust Axe ya. Emang gak perlu karena emang udah dapat 20% spell fam. Yang pertama dari Emblem ya kan. Kalau Festival of Blood bonus lah jadi 30%. Yang kedua adalah dari Ice Queen Wand-nya itu sendiri. Makanya X-Borg zaman sekarang pasti bakal bikinnya Ice Queen Wand aja teman-teman dibandingkan dengan Bloodlust Axe. Terus juga hero kayak Arlott, terus mungkin kayak Glue. Ini Glue juga win rate-nya lumayan memadai ya teman-teman. Jadi gue ngerasa emang XP laner sekarang hero-nya juga luas. Pemilihannya banyak, cuma tinggal spesifikasinya aja. Kalau kayak Pakito di road itu kan damage, Khalid juga damage, Yuzong mungkin semi-semi damage, X-Borg juga kan jatuhnya mungkin ngebadanin tapi juga punya damage. Dan mungkin ada hero yang badan banget ya kan, kayak Glue, Terisla, terus mungkin kayak Fredrin, Uranus. Itu hero-hero zoning lah, sama Esmeralda juga termasuk. Dan ada beberapa hero yang mungkin terbilang fresh ya, kayak si Aran ini dia pakai badang. Terus mungkin kalau misalkan kita ngelihat dari Fluffy, dia ada Akai, XP Lane, ya kan pernah dimunculin. Makanya opsional hero sekarang tuh XP Lane bener-bener luas. Dan ini ngegambarin emang patch yang sekarang, MPL yang sekarang itu kompetitif banget teman-teman. Makanya mungkin buat user XP Laner semuanya ya kan, inilah tier list secara nggak langsung yang mungkin bisa kalian bawa di rank games. Nah, gue bakal bahas early-nya dulu buat XP Laner yang bisa kalian jalankan. Selain kalian menangin landing phase, tapi ada satu trik yang mungkin bisa kalian copycat atau kalian tiru untuk rank games. Karena ini akan berkaitan dengan Turtle Teamfight dan juga Monster Jungle. Buat move yang sekarang ya kan, yang di klip ini gue ambil dari Geek Farm versus Rebellion Zion. Dan move ini dibuat sama Luke. Jadi menurut gue ini sangat-sangat bisa kalian tiru juga di rank games. Karena emang ini posisi ketika emang kalian tuh pengen nge-press jungle musuh. Ceritanya nih kayak gini ya teman-teman ya. Jadi pas ada Monster Jungle nih, ini Monster Jungle yang menurut gue paling bisa untuk diambil. Untuk roamer sama XP lane, silahkan kalian bekerja sama agar jungler musuh itu tidak mendapatkan level yang keempat. Dan itu akan mempermudah teman kalian yang jungler untuk mendapatkan retributionnya ketika kontes turtle. Nah ini dia salah satu hal yang dilakukan Luke dan juga Baloiski, yang emang secara nggak langsung dia sekaligus ngezoning XP laner musuh, tapi juga dia ada usaha buat ngambil monster jungle ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya yang pertama udah pasti memperlama farming pattern dari
jungler musuh. Yang kedua, kalau misalkan kita atau teman kita dapat ya kan, dan yang penting kayak bukan jungler musuh ya kan, mau itu temen kita atau musuh kita ya kan, kayak Auditizi nih, misalkan Auditizi dapat tapi Vincentnya nggak dekat, nggak masalah. Karena apa? Menurut gua Vincentnya bakal under level banget. Dan ketika emang teman-teman ngeliat nih farming patternnya Vincent ketutup ya kan monster jungle-nya abis nih, Vincent level 3 ya kan, dia stuck di situ. Udah, Explainer tinggal zoning biar jungler musuh nggak invade ke jungle kita. Karena kalau misalkan jungler musuhnya invade ke jungle kita ya ujung-ujung kayak gini sih, kayak Vincent yang niatnya ngepress stay di level 3, ternyata Vincentnya dapat level 4. Nah ini dia nih, tugas Explainer sekarang bisa juga nggak cuma ngegangguin untuk kontes turtle, tapi invade jungle musuh biar jungler musuh ini nggak dapetin level 4 di early game teman-teman. Ya salah satu contoh yang mungkin bisa kalian tiru, tapi harus komunikatif. Jangan sampai kalian sendirian invade jungle, kalian yang kemakan sama musuh malah makin kaya gitu loh di early game. Selanjutnya adalah kita klip dari Aura Fire versus Onyx. Jadi di sini kalau teman-teman mungkin ngelihat Aran ya, dan ini emang Aran ngelakuin 2 job desk yang mahal menurut gua, yaitu adalah sebagai XP laner dia melakukan poke damage secara paksa ke XP lane match up lawannya, nggak nge-clear minion cepat-cepat, dan dia bikin musuh XP laner di landingnya itu recall. Dan itu harganya mahal banget teman-teman, karena itu nge-buying time lumayan lama lah, waste of time-nya lama banget. Dan kebetulan di sini Boots nggak dapetin level yang keempat, jadi Suns yang diprioritaskan untuk mendapatkan level yang keempat. Pas Aran udah unggul level duluan, ini sebenarnya wajib sih dilakuin sama semua XP laner. Kalau kalian unggul level duluan, udah tinggalin aja laning kalian, jalan duluan ke turtle. Dan lihat yang dilakuin sama Aran ke Kairi adalah dipegangin Kairinya. Lihat, sampai bener-bener mundur, sampai bener-bener sekarat. Dan ini udah biasa lah ya, XP laner bakalan jadi badan banget, kayak Keyboy ultinya ke Aran, terus semua player dari Onyx udah pasti ultimate-nya ke Aran ya kan, karena emang dia yang ada di lini depan. Sebenarnya buat XP laner, rata-rata XP laner lebih tepatnya, escape ability atau escape maneuver itu penting banget. Dan usahakan walaupun kalian tumbang tapi ada trade yang didapatkan. Let's say kayak turtle kayak gini, kalau misalkan ditukar sama Aran, ya sebenarnya nggak rugi-rugi banget juga auranya. Karena ya balik lagi, pas dapat turtle, sharing goldnya bakal kebagi sampai gold lane. Dan kalau dapetin point kill, belum tentu gold laner tuh dapetin XP dan gold yang setara dengan dapetin turtle. Makanya yang dilakuin sama si Aran ini kenapa gue bilang bisa banget untuk kalian tiru di rank games. Karena yang paling penting adalah kalau misalkan kalian XP lane, targetnya tuh cuma 3. Yang pertama jungler buat early game, buat di turtle atau di lord. Yang kedua kalau misalkan di teamfight besar, itu mid lane, itu udah pasti banget. Karena mid lane yang paling biasanya ngejangkau marksman kita. Dengan kita ngepress mid lane, harusnya marksman kita itu lebih free, gold laner kita tuh lebih free, gak bakal keganggu sama mid laner lawan. Dan baru yang terakhir mungkin marksman musuh atau gold laner musuh. Tujuannya apa? Tujuannya biar semua damage yang harusnya masuk ke gold laner kalian ya kan, itu masuk ke badan kalian dan kalian cuma trade damage aja. Yang penting kalau sama gold laner musuh tuh jangan mati lah. Yang paling penting itu sih teman-teman. Dan ini salah satu contoh yang bisa kalian bawakan di rank games dengan melakukan zoning out terhadap jungler musuh. Gak cuma buat sekarat sih, tapi bikin dia ke distract biar retry-nya tuh gak on point. Itu lebih penting sebenarnya teman-teman. Nah, ini adalah contoh ketika Onyx lawan Big Hero Alpha, dan gua suka banget caranya Boots untuk nutupin damage dari mid laner lawannya, dan itu adalah super key. Lihat pas Boots di sini pakai Fredrin, dan kita tahu lah Fredrin ini kayak hero yang full CC. Dia tuh banyak banget efek crowd controlnya, slow ada, stun ada, dan poing. Dia cuma ngasih efek knock up airborne. Dan dia nggak ngasih knock up airborne-nya tuh nggak ke apa ya, nggak ke jungler musuh, nggak ke roamer musuh, nggak, dia ke mid laner musuh pas lagi ultimate. Lihat, nih opsinya kan di sini ada super can nih, tapi mungkin dia tahu kali ya kalau super can kan ada dash ability dan imun. Jadi sayang banget kalau misalkan skill 2 basic attack-nya itu ke super can gitu loh. Makanya karena ini Feather Airstrike mahal skillnya, twing, dia cancel dan jadi nge-stop untuk super key nge-damage ke Kairi. Kairinya jadi free dan dia dapetin satu objektif secara free juga teman-teman, karena Keyboy-nya juga kan di sini ngezoning out si Ken. Lihat, bener-bener targeting lah. Dan ini bisa kalian gunakan gak cuma di early game teman-teman, di mid game sampai late game. Menurut gue ini sangat oke sih untuk digunakan, dan
Kalau misalkan pun kalian harus mengorbankan flicker, korbanin aja, yang penting damage dealer kalian tuh aman. Itu kayaknya konsep dasar XP laner deh. XP laner tuh posisi 4 soalnya yang gue lihat. Dia tuh benar-benar perlu berkorban satu level di atas roamer, tapi jangan berkorban banget, karena kalau XP laner berkorbannya kebanyakan jatuhnya ngefit, dan itu malah jadi tim kalian yang bakal kelimpungan harusnya. Selanjutnya, ini baru spesifik teman-teman. Ini spesifik dan kayaknya dari zamannya Sunford semua pemain Yuzong harus bermain seperti ini sih. Jadi gini, ketika Yuzong udah menyentuh level yang keempat, mau itu Turtle, mau itu Lord, kalau emang tim kalian tuh mau all in, ya kalian juga harus all in dengan cara buka ultimate kayak Pai gini ya kan. Dia zoning, dan zoningnya tuh bisa ke jungler. Lagi dan lagi poin utamanya adalah XP laner kayak Yuzong mungkin yang bisa langsung tabrak belakang tuh, ya targetnya cuma ada 3 gitu loh. Kalau nggak gold laner, mid laner, ya udah pemegang retribution junglernya. Teman-teman bisa lihat di sini seberapa lama ya kan pembuangan waktu Pai cuma buat si Van sampai Vannya sekarat, dan bahkan Vannya dia salah step kayaknya ya. Dia tiba-tiba ada di samping sana. Tujuannya sih emang pengen all in ke Turtle, cuma ya balik lagi. Di sini posisi dari Pai juga bener-bener nge-buying time-nya banyak banget hal yang dia lakuin. Dan ini emang gameplay yang udah dipopulerkan semenjak Sunford kan Yuzongnya di ban terus tuh. Cuma emang lebih spesifiknya ketika teman-teman kalian tuh udah siap setup di Turtle, jangan pernah ragu-ragu untuk buka ultimate, terutama kalau kalian Yuzong, dan udah targetin aja yang di belakang, damage dealernya, pemegang retributionnya. Dengan ini harusnya job desk kalian lebih simple dan spesifik. Cuma emang sulit untuk dijalankan karena nggak semua bisa ngejalanin pola permainan seperti ini. Terutama mungkin explainer baru yang mungkin sebelumnya jungler atau sebelumnya roamer dan disuruh untuk main XP lane. Jadi ya menurut gue perlu penyesuaian lah, perlu waktu buat dapetin feeling kapan gue harus jadi inisiator, kapan gue harus ngincer backliner dan segala macamnya. Terakhir adalah mid game sampai late game things ya kan, yang mungkin bisa ditirukan beberapa kali. Karena di sini pertandingan EVOS versus RRQ di Derby Classic ya kan, ini minggu keberapa gue lupa. Pokoknya sebelum patch baru. Dan ini adalah pertandingan yang menurut gue menarik sekali karena kalau teman-teman lihat di Fluffy kan Terisla. Tugas Terisla udah pasti lah dia ngezoning, ngasih efek CC ke musuh juga. Dan ini adalah salah satu contoh yang mungkin paling clear, paling jelas banget. Udah incer lini belakangnya, incer damage dealernya, dan setelah itu kalian pasti bisa main dengan bebas. Karena apa? Karena damage backliner musuh itu ke explainer semuanya. Semua diawali gara-gara Clay buka ultimate dan udah pasti langsung terdeteksi dong Clay ada di mana. Ya ini bisa dibaca lah gerakannya sama Fluffy. Fluffy langsung flicker ke belakang, dapetin 3 ya kan. Dan di sini dia nerima damage kan banyak banget tuh. Dan semua pemain dari RRQ mundur semuanya dan bener-bener jatuhnya EVOS bisa maksain team fight. Ini sebenarnya bisa kalian tirukan di rank games juga. Yang penting predict move-nya bener gitu loh. Yang penting feeling kalian bener. Ikutin aja kalau misalkan emang kalian udah ngerasa, oh musuh gue di sini, mau kalian pakai flicker, pakai aja, gunain aja teman-teman, jangan ragu. Nah, tapi jangan sampai kalian juga over pede karena XP laner sekarang itu sangat-sangat membutuhkan battle spell. Kalau enggak, bakal kayak gini kejadiannya. Ini dia, Fluffy kan belum ready nih flickernya. Tentu dia nggak bakal bisa inisiasi dong, nggak bisa engage lini belakang juga lah. Tiba, pas banget jadi tengah-tengah team fight, di burst semua damage-nya masuk. Dan bedanya kalau misalkan XP laner sempat ngezoning musuh, ya kan, itu kelihatan dari gold laner sama mid laner musuhnya sekarat atau enggak. Posisi di sini lihat Skylar sama Clay darahnya benar-benar masih ready to fight banget. Makanya pas di sini Fluffy-nya tumbang, jatuhnya EVOS tuh rugi. Karena apa? Karena ya mereka udah kehilangan XP laner, terus threat damage-nya nggak masuk-masuk banget ke damage dealer dari RRQ-nya. Jatuhnya kayak kalian XP laner nih, kalian mau engage musuh kalian, tapi musuh kalian free hit ke kalian, kaliannya nggak bisa ngedamage ke musuh kalian. Ya udah jelas kalian yang rugi karena kalian tuh mati tanpa ngasih damage ke musuh lah intinya. Dan musuh juga masih bisa ngelanjutin team fight dan itu bakal nguntungin banget buat mereka. Dan yang terakhir jelas lah lagi dan lagi, late game moment initiator itu penting banget. Dan sekarang nggak nunggu roamer juga nggak masalah sih. Kalau emang XP laner kalian dapetin momen kayak gini nih, kayak si Banana, nah kan tadi kan Fluffy, sekarang kita ke Banana. Kenapa gue bilang kalau emang dapet momen udah gas aja, karena emang kebetulan di sini kan teman-teman dari RRQ kan coba defense. Dan di sini EVOS lumayan maksa, Bran sama Fluffy juga kena slow. Dan lihat Banana nge-buying time lama banget, ngasih efek slow,
ngasih damage. Dan walaupun banana pecah ya kan Viraga armornya, tapi lagi dan lagi backlaner lawannya itu sekarat. Dan damage dealernya si banana ya kan Clay sama Skylar, ya Skylarnya anggaplah ini bener-bener masih full HP banget, jadi masih bisa ngelanjutin team fight. Makanya explainer sekarang berat tugasnya, job desk-nya berat banget. Makanya buat teman-teman para user explainer, berbahagialah karena teman-teman kalian tuh sangat membutuhkan kalian. Dan kalau main solo tolong rotasi, jangan main di laning terus ya teman-teman ya. Karena ini 5 lawan 5 bukan 1 lawan 1. Udah nggak ada zamannya harusnya kalau misalkan lagi dan lagi kita harus ngeliat kayak explainer, adu mekanik. Enggak, sekarang tuh adu rotasi. Lu rotasinya lebih bagus, lebih flawless, lu bisa ngezoning musuh, lu kemungkinan besar menangin gamenya. Dan sebagai penutup untuk semua explainer, ya silakan bermain fun mungkin ya kan dengan mungkin gameplay kalian sendiri. Tulis di kolom komentar mungkin kalau kalian punya opini atau sesuatu yang ingin disampaikan. Dan gua pengen pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.